Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat serta bahagia. Di sini saya Randy Yuliansyah beserta rekan saya Sarwo Aji Sudirjat dan Bagas Setio Pambudi. Setengah jam ke depan kami akan membahas materi tentang media transmisi dan teknik komunikasi data digital. Kita di sini akan masuk ke rumus masalah. Apa sih definisi media transmisi dan apa media transmisi yang termasuk jenis media transmisi guided dan apa transmisi yang termasuk jenis media transmisi guided. Definisi media transmisi. Nah, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena di sini jarak yang lumayan jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Nah, isyarat atau kode tadi inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara dan diubah kembali menjadi data. Adapun beberapa alat untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronik, data yang digunakan, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Kita masuk ke jenis media transmisi. Nah, media transmisi guided mentransmisikan gelombang elektromagnetik menggunakan sistem kabel. Nah, untuk mentransmisikannya di sini menggunakan sistem kabel ya. Guided media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik. Nah, di sini ada beberapa kabel. Yang pertama ada twisted pair kabel, ada koaksial kabel atau kabel koaksial, dan fiber optik atau kabel serat optik. Untuk twisted pair dan koaksial kabel menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Sedangkan optical fiber atau serat optik menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk cahaya. Nah, di sini ada perbedaannya antara twisted pair kabel dan optical fiber atau serat optik. Nah, di sini jenis media transmisi yang kedua yaitu unguided atau mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik, contohnya gelombang radio. Media transmisi unguided atau biasa dikenal dengan wireless adalah suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Nah, media ini biasanya memanfaatkan sebuah antena atau radio di udara atau ruang hampa. Di sini ada dua jenis transmisinya. Yang pertama yaitu point to point atau unidirectional, pancaran yang terfokus pada satu sasaran. Nah, yang kedua ada broadcast atau omnidirectional, yaitu sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena. Nah, untuk materi selanjutnya, di sini ada jenis media transmisi guided. Yang pertama ada twisted pair kabel. Di sini antara UTP dan STP memiliki perbedaan, yaitu di STP ada aluminium foil yang membungkus antara kawat yang melilit, sedangkan di UTP tidak ada, dan kabel UTP pun rentan mengalami putus. Nah, di sini unshielded twisted pair atau kabel UTP memiliki kategori yang dari kategori 1 sampai dengan 5. Di sini secara fisik kabel UTP terdiri atas 4 pasang kawat medium. Setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. Tipe kabel ini semata-mata mengandalkan efek konstelasi yang diproduksi oleh pasangan-pasangan kawat untuk membatasi degradasi sinyal.
Biasanya UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Nah, di sini untuk kecepatan kabel UTP tadi mulai dari 10 hingga 100 megabit per sekon atau Mbps. Nah, biaya rata-rata per node-nya atau per meternya sangat murah untuk media dan ukurannya kecil. Panjang maksimum kabelnya yaitu 100 meter. Nah, jika lebih, untuk pengiriman data transmisinya tadi kurang bagus atau kurang efektif. Kita masuk ke STP atau Shielded Twisted Pair. Nah, untuk di sini hampir sama tadi dengan UTP, cuma di biaya rata-rata per node-nya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan UTP dan koaksial. Kita masuk ke koaksial kabel. Nah, koaksial kabel terdiri atas konduktor silinder lingkaran yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat, jaring maupun penyekat dalam. Konduktor terluar dilindungi oleh suatu selubung atau pelindung. Untuk kecepatan data transmisinya tadi sama dengan STP dan UTP, yaitu 10-100 Mbps. Biaya per node-nya lebih murah, media dan ukuran konektornya medium. Panjang kabel maksimalnya yaitu 200 meter. Kita masuk ke fiber optik kabel. Media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi jika dibandingkan media-media lain. Fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Kecepatan jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi mencapai gigabit per sekon. Bandwidth atau data yang dikirimkan mampu dengan kapasitas besar. Distance sinyal-sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh atau diperkuat. Untuk resistennya, daya tahan kuat terhadap imbas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektromagnetik seperti radio, motor, atau bahkan kabel-kabel transmisi lainnya di sekelilingnya. Nah, untuk perawatannya atau maintenance-nya, kabel fiber optik cukup lumayan murah. Nah, di sini ada perbandingan jenis kabel berdasarkan karakteristiknya, mulai dari biaya, jangkauan, transmisi, fleksibilitas, kemudahan instalasi, resistensi terhadap interferensi, dan lain-lain. Nah, kita di sini masuk ke jenis media transmisi unguided. Yang pertama ada gelombang mikroterestrial. Secara fisik, tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola atau dish. Ukuran diameternya biasanya sekitar 3 meter. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek pada mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu di atas tanah untuk memperluas jarak antara antena dan mampu menembus batas. Untuk mencapai transmisi jarak jauh diperlukan beberapa menara relay gelombang mikro dan penghubung gelombang mikro titik ke titik dipasang pada jarak tertentu. Gelombang mikroterestrial. Kegunaan sistem gelombang mikro yang utama adalah dalam jasa telekomunikasi long haul sebagai alternatif untuk koaksial kabel atau serat optik. Fasilitas gelombang mikro memerlukan sedikit amplifier atau repeater dari koaksial kabel pada jarak yang sama. Gelombang mikro umumnya dipergunakan baik untuk transmisi televisi maupun untuk transmisi suara. Penggunaan gelombang mikro lainnya adalah untuk jalur titik-titik pendek antara gedung, digunakan untuk jaringan TV tertutup atau sebagai jalur data di antara Local Area Network atau LAN. Gelombang mikro short haul juga dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi khusus.
Gelombang mikro untuk fasilitas telekomunikasi jarak jauh untuk kota yang sama melalui perusahaan telepon lokal. Baiklah, saya Salwa Adi Sudirjat akan melanjutkan materi yang disampaikan dari kawan saya tadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis media transmisi unguid, gelombang mikro terestrial. Aplikasinya. Kegunaan sistem gelombang mikro yang utama adalah dalam jasa telekomunikasi long haul sebagai alternatif untuk koaksial, kabel atau serat optik. Fasilitas gelombang mikro memerlukan sedikit amplifier atau repeater dari koaksial kabel pada jarak yang sama. Gelombang mikro umumnya dipergunakan baik untuk transmisi televisi maupun untuk transmisi suara. Pengguna gelombang mikro lainnya adalah untuk jalur titik-titik pendek antara gedung, digunakan untuk jaringan TV tertutup atau sebagai jalur data di antara local area network. Gelombang mikro short haul juga dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi khusus. Gelombang mikro untuk fasilitas telekomunikasi jarak jauh untuk kota yang sama melalui perusahaan telepon lokal. Karakteristik transmisi gelombang mikro meliputi bagian yang mendasar dari spektrum elektromagnetik. Frekuensinya adalah tentang frekuensi sebesar 2-40 GHz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin tinggi potensial bandwidth dan berarti pula semakin tinggi rate datanya. Sama halnya dengan beberapa sistem transmisi, sumber utama kerugian adalah atenuansi, sehingga repeater dan amplifier ditempatkan terpisah jauh dari sistem gelombang mikro, biasanya 10-100 km. Atenuansi meningkat saat turun hujan, khususnya tercatat di atas 10 GHz. Sumber gangguan-gangguan yang lain adalah interferensi. Karena itu penempatan band frekuensi diatur dengan ketat. Band yang paling umum untuk sistem telekomunikasi long haul adalah band 4 GHz sampai 6 GHz. Dengan meningkatkan kongesti atau kemacetan, sekarang digunakan band 11 GHz. Band 12 GHz digunakan sebagai komponen sistem TV kabel. Saluran gelombang mikro juga digunakan untuk menyediakan sinyal-sinyal TV untuk instalasi TV lokal. Sinyal-sinyal yang kemudian didistribusikan ke pelelangan melalui kabel koaksial. Sedangkan gelombang mikro dan frekuensi lebih tinggi digunakan untuk saluran titik ke titik pendek antar gedung. Biasanya digunakan band 22 GHz. Selanjutnya, gelombang mikro satelit. Deskripsi fisik. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro, dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi uplink amplifier dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain atau downlink. Sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Selanjutnya, aplikasi. Satelit komunikasi merupakan suatu revolusi dalam teknologi komunikasi dan sama pentingnya dengan serat optik. Aplikasi-aplikasi terpenting untuk satelit lainnya diantaranya adalah distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, jaringan bisnis swasta. Selanjutnya, karakteristiknya. Akibat jarak yang panjang terdapat penundaan penyebaran propagation delay, kira-kira 1/4 detik dari transmisi suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. Di samping itu muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kontrol error dan flow control. Gelombang mikro merupakan sebuah fasilitas penyiaran dan ini sudah menjadi sifatnya. Beberapa stasiun dapat mentransmisikan ke satelit dan transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Ada dua konfigurasi umum untuk komunikasi satelit yang populer, yaitu yang pertama, satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik di antara dua antena dari dua stasiun bumi. Kedua, satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Ini adalah gambar jalur broadcast melalui gelombang mikrosatelit. Selanjutnya, radio broadcast. Deskripsi fisik.
Perbedaan utama di antara siaran radio dan gelombang mikro yaitu di mana siaran radio bersifat segala arah atau broadcast, sedangkan gelombang mikro searah point to point. Karena itu, siaran radio tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran aplikasi. Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai 300 GHz. Kita menggunakan istilah yang tidak formal siaran radio untuk band VHF dan sebagai underband UHF 30 MHz sampai 1 GHz. Rentang ini juga digunakan untuk sejumlah aplikasi jaringan data. Karakteristik rentang 30 MHz sampai 1 GHz merupakan rentang yang efektif untuk komunikasi broadcast. Tidak seperti frekuensi yang lebih tinggi dari zona gelombang mikro, gelombang siaran radio sedikit sensitif terhadap atenuansi saat hujan turun. Karena gelombangnya yang panjang, maka gelombang radio relatif lebih sedikit mengalami atenuansi. Sumber gangguan utama untuk siaran radio adalah interferensi multijalur, pantulan dari bumi, air, dan alamat atau baik objek buatan manusia dapat menyebabkan terjadinya multijalur antara antena. Efek ini nampak jelas saat penerima TV menampilkan gambar ganda saat pesawat terbang melintas. Selanjutnya, inframerah. Komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter atau receiver atau transceiver yang modulasi cahaya yang koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Satu perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi inframerah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengamanan dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Selanjutnya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian frekuensi dengan inframerah karena tidak diperlukan lisensi untuk itu. Pada handphone dan PC, media inframerah ini digunakan untuk mentransfer data tetapi dengan suatu standar atau protokol tersendiri, yaitu protokol IRDA. Cahaya inframerah merupakan cahaya yang tidak nampak jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data adalah untuk mengirimkan data secara utuh dari sumber data hingga sampai ke penerima atau tujuan pengiriman. Data utuh diterima berarti bahwa data tersebut lengkap, tidak korup atau hilang pada saat pengiriman. Keuntungan teknik komunikasi data digital yaitu: pertama, kemudahan multiplexing; kedua, kemudahan persinyalan; tiga, integrasi sistem transmisi dan switching; empat, regenerasi sinyal; lima, kemudahan enkripsi; dan enam, pemrosesan sinyal digital. Teknik komunikasi digital. Transmisi asinkron dan sinkron. Masalah waktu membutuhkan mekanisme untuk menyamakan antara transmitter dan receiver. Ada dua solusi, yaitu pertama asinkronisasi dan sinkronisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bagas Pak Budi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Bang Sarwo Aji. Transmisi asinkron dan sinkron. Masalah waktu membutuhkan mekanisme untuk menyamakan antara transmitter dan receiver dua solusi, yaitu pertama asinkronisasi, yang kedua sinkronisasi. Asinkron. Yang pertama, data ditransmisikan dalam karakter setiap waktu 5-8 bit. Timing atau waktu hanya memerlukan tahanan dalam tiap karakter. Sinkronisasi ulang tiap karakter. Berikut ini adalah contoh asinkronisasi dalam bentuk diagram. Asinkron. Pada aliran yang tetap, interval di antara karakter adalah sama. Dalam keadaan tidak lancar, receiver mengecek untuk transisi 1 ke 0. Saat 7 interval, sampel berikutnya melihat untuk 1 ke 0 untuk karakter berikutnya. Murah overhead pada 2 atau 3 bit per karakter.
baik untuk data dengan jarak yang panjang. Sinkron level bit. Blok pada transmisi data tanpa start atau stop bit clock harus sama, dapat menggunakan jalur clock yang terpisah, baik untuk jarak dekat, perusahaan, subjek. Meletakkan sinyal clock dalam data encoding Manchester, menemukan kembali karir. Sinkron level block membutuhkan petunjuk saat start dan end pada blok menggunakan timable dan postable, yaitu series pada karakter SJM, blok pada vectors and dalam lebih efisien daripada asinkron. Berikut adalah contoh tabel dalam sinkron. Tipe-tipe error. Yang pertama, error terjadi ketika ada perubahan di antara transmitter dan receiver. Kedua, error single bit di antara satu bit yang berdekatan tidak efektif, bit noise. Pulse error sepanjang B, impulse noise memudar dalam wireless. Efek lebih besar saat kecepatan data tinggi. Berikut adalah contoh tabel proses pendeteksian error. Yang pertama, bit tambahan yang dibuat oleh transmitter untuk mendeteksi error kode. Parity, nilai dari parity bit merupakan karakter even atau odd dalam satu angka. Even number dari bit error berarti tidak terdeteksi. Redundance C. Untuk blok pada transmitter, K-bit transmitter membangkitkan n-bit sequence. Transmit bit yang tepat membagi menjadi beberapa angka. Receiver membagi frame dengan angka. Jika tidak ada peringatan, diasumsikan tidak ada error. Koreksi error. Koreksi pada pendeteksian error memerlukan blok data yang dikirimkan kembali. Tidak ada yang tepat untuk aplikasi wireless. Kecepatan bit error tinggi, lebih banyak pengiriman ulang, waktu tunggu, perlambatan lebih lama dibandingkan pengiriman frame. Diperlukan koreksi error untuk menerima bit dalam BASIC. Berikut adalah contoh diagram proses koreksi error. Proses koreksi error. Tiap bit blok mapped untuk bit blok. Kode word forward error correction encoder. Kode word dikirim, diterima bit string yang sama untuk pengiriman, tetapi masih ada error. Diterima kode word lalu dirubah ke FEC decoder. Jika ada error, dikeluarkan data blok original. Beberapa error dapat dideteksi dan dikoreksi. Beberapa error dapat dideteksi tetapi tidak dapat dikoreksi. Beberapa error tidak dapat dideteksi. Hasil yang tidak dikoreksi dari FEC. Kerja pada koreksi error. Membuat redundansi untuk pengiriman pesan dapat menarik kesimpulan pada level kecepatan error. Koreksi kode blok error. Secara umum membuat bits menjadi n pada blok, memberikan bit blok semua original bits termasuk dalam kode word. Beberapa pemetaan FEC bit input ke dalam bit kode word seperti original bit tidak terlihat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.